Halo teman-teman, jadi ini ya ada permintaan dari teman kita Jin E. Semoga benar ya Mak sebutin namanya ya, yang tinggal di Belanda. Katanya Mak, tolonglah di shoot dulu yang deket ini produk ini loh, Sanjinje kencur supaya bisa dicari di toko Chinese di Belanda. Jadi Mak langsung aja bikin video ya produk-produk yang sering Mak pakai. Jadi shootnya yang dekat, yang agak lama supaya teman-teman yang terutama yang tinggal di luar negeri ya, yang susah. Jadi substitute-nya, penggantinya apa yang sering Mak pakai, dan Mak pakai produk ini sebagai pengganti dan hasilnya rasanya itu persis dengan makanan dari Indonesia ya. Nah, jadi ini Jin, ini dia kencur bubuk ya, dalamnya seperti ini. Dia bubuk banyak, tidak terlalu mahal sih, kurasa 6 pound di sini. Tapi ini Jin disimpan di freezer. Ini tidak usah takut tanggalnya. Yang namanya ada ini ya, ada research di UK ya. Bumbu-bumbu itu udah kadaluarsa itu tidak berbahaya, ditaruh di pantry gitu aja tidak ada jamur katanya tumbuh ya, tidak ada bakteri. Jadi ini punya Mak juga udah expired, udah lama, tapi nggak masalah ya. Ini Mak simpannya di freezer, selalu dimasukkan ke freezer. Jadi begitu dimasukkan ke freezer, kita keluarkan tidak pakai defrost, dia tetap tepung kok ya. Nah, jadi ini dia kencur bubuk ya. Ini maksudnya yang lama supaya jelas. Mudah-mudahan video ini menolong teman-teman kita yang tinggal di luar negeri, terutama yang di Eropa ya. Umumnya bahan-bahan kita di supermarket Cina itu sama ya. Nah, ini bubuk kencur. Lalu Mak lanjut dengan angka ya. Angka yang sering Mak pakai untuk char siu, untuk masakan Cina di video Mak ya. Ini dia kemasannya. Jadi tulisannya dry yeast. Ini 400 gram. Nah, ini dia ya. Bahannya ini. Kemasannya ini. Depannya ini. Belakangnya seperti ini. Nah, jadi ini mudah-mudahan jelas. Jadi teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Dan bisa dicari di supermarket Cina ya. Nah, terus ada yang Mak sering bilang tauco. Nah, jadi tauco yang Mak pakai itu Yos ya. Tauco Yos ini tulisannya sauteed soybeans. Ya, jadi ini di Belanda pasti ada ini kalau tinggal di Belanda. Soalnya ini tulisan Belanda ini kurasa ya. Nah, dalamnya ini kelihatan seperti ini. Ya. Nah, ini tauco yang sering Mak pakai di resep Mak. Ya. Terus ini hoisin, kebetulan Mak kehabisan ya. Hoisin Mak itu kan merek Likumki, itu sering tampil juga di video, kebetulan kehabisan. Jadi kalau kehabisan itu dan cari di supermarket gak ada, Mak pakai produk ini. Produk ini sebetulnya kalau untuk masak daging ya, dengan produk ini jauh lebih enak dari Likumki hoisin. Ini enak sekali nih. Ini bisa dipakai sebagai pengganti Likumki ya. Nah, ini tuh, yang ini Mak rasa di Eropa banyak ini. Ini dia produknya. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau untuk miso ya, miso itu fried noodles. Orang Cina kan suka makan miso ya. Misalnya kalau untuk melahirkan dimasak dengan ini dimakan dengan arak ya, bukan arak, ayam arak jahe. Nah, ini merek ini dimasak itu dia nggak lengket-lengket, dia tidak terlalu asin, dia pokoknya cantik lah seperti mie, tapi dia ini fried noodle miso ya. Jadi Mak rekomen beli merek ini enak ini ya. Nah, ini depannya begini, belakangnya begini ya. Yang ini enak. Nah, terus kalau ini gipsum ini. Gipsum ini gunanya untuk membuat tahu ya.
Nah, jadi nanti kalau Mak bikin tahu, Mak bikin videonya ya. Ini gipsum untuk membuat tahu. Jadi ini tulisannya gipsum powder. Ini 500 gram, belinya di Chinese supermarket. Depannya seperti ini. Dan belakangnya seperti ini. Buatan Hong Kong ini. Ya. Nah, ini harganya juga murah aja. Nah, selanjutnya ini powder number 2. Ini tepung ini dipakai untuk membuat sosis kering Mak Butet itu kan akan segera ini ya, Mak upload videonya karena udah jadi nih ya. Nah, ini dia. Warnanya pink seperti ini. Ini Mak belinya online ya di Amazon. Ini harganya juga murah aja ya. Nah, ini sekalian aja Mak kasih lihat sosis Cina buatan Mak nih, udah jadi, udah kering nih. Ini tinggal pengasapan, ini udah selesai nih ya. Nah, ini. Nah, yuk kita lanjut. Kalau untuk produk asam Jawa, Mak pakai yang merek Kanum ini. Ini carinya di toko India ada, di toko Chinese ada. Ini tanpa seed. Sebab ini ya, yang namanya asam Jawa di Inggris ini ada yang manis, ada yang asam. Nah, yang ini asam. Mak udah kecele bertahun-tahun pakai yang manis. Ini dapat yang asam ini. Jadi ini lumayan lah ini ya. Dan harganya murah dan tidak ada bijinya ya. Nah, kita lanjut. Kalau untuk sawi asin, belakangan ini Mak ketemu nih sawi asin. Sering dapat yang manis lah, yang apalah Mak stok kan manis, Mak pakai semua nih. Ini dapat yang sour mustard. Ini yang asam nih. Nah, ini sawi asin Mak coba yang ini, rupanya lumayan enak ini buat dimakan sup, buat dica, buat topping segala macem ya. Ini dia, Mak rekomen yang ini. Nah, kalau ginkgo yang untuk masakan Chinese ini, ginkgo kennel ya. Mak beli yang basah seperti ini, kemasannya seperti ini. Ini untuk masak kaki babi apa kan? Ini enak ini. Sering ada di resep Mak ya, pakai ginkgo kennel atau itu loh. Apa itu namanya ya? Pistachio basah. Nah, ini dia kemasannya. Nah, terus kalau ini amonia bikarbonat. Ini yang untuk buat cakwe ya. Ini yang bubuk amonia buat cakwe. Ini Mak gak mau buka nih kalau udah Mak seal gitu. Kalau dibuka nanti dia keluar aromanya bau sekali ya. Nah, ini dia amonia bikarbonat. Ini Mak pakai untuk ini bikin cakwe. Ini belinya di supermarket Cina juga. Ini murah meriah juga sih belinya, tapi gak bisa beli dikit, mesti beli banyak ya. Nah, terus ini Maploy Tom Yum Paste. Ini Tom Yum Paste ini bukan Mak Butet pakai untuk masak Tom Yum ya. Ini Mak Butet pakai buat masak ini loh, rendang. Ini dijadikan ini rendang paste. Yang kalau pas lagi males ya bikin apanya bumbunya ya. Ini dipakein ini kan, terus dipakein kecap manis dan gula dikit ya. Terus ditambahi serai dan ini daun jeruk ya. Wih, udah mirip rendang itu. Ini buat nipu-nipu dan pakainya terserah mau tergantung banyaknya daging yang kita pakai ya. Nah, itu bisa pakai ini buat cheat aja ya. Dan ini Mak rekomen ini karena ini rasanya enak. Banyak ya bumbu-bumbu di Chinese supermarket. Kadang kita mau beli sanksi ya, kalau yang ini enak nih. Ini ada lagi satu tepung ketan ini. Tapi tepung ketannya udah hijau, udah ada aroma pandan ini. Ini juga Mak suka kalau bikin snack-snack gitu ya. Kayak yang tahu Indonesian snack pas kita gak punya pasta pandan ya. Ini lumayan menolong juga ya. Nah, ini Mak pakai ini. Mereknya seperti ini ya. Nah, untuk angka ya. Angka itu kadang yang ada yang kemasan begini. Ini angka ya. Ini nampaknya kualitasnya lebih bagus ini. Tapi kadang nggak ada ya. Yang kemasan seperti ini juga angka. Sama ya, red is rice. Ini juga aromanya sama, nggak ada bedanya ya. Cuman warnanya, tapi kalau kita pakai itu warnanya tetap merah sama aja. Ya namanya nggak ada ikan udang pun jadi ya kan. Nah, ini dia.
Nah, kalau mau bikin tausa, itu kan bikin dari kacang hijau ya. Nah, ini udah ada kacang hijau kupas kulit. Ini mak pakai yang merek ini ya. Ini langsung aja bisa dipakai. Kalau mak mau bikin isian tausa, mak pakai merek ini. Kemasannya seperti ini ya. Untuk penyedap rasa yang sering mak pakai ya. Ini namanya, kalau bahasa Cina, orang Cina bilang cicing. Itu stok ayam ya. Ini penyedap rasa pengganti masako yang sering mak pakai di Inggris ini. Ini lumayan nih, enak ini ya. Kalau bagi yang suka pakai ya. Nah, kalau gula batu mak pakai yang merek ini. Ini gula batu kadang masak babi suka pakai gula batu ya. Karena gula batu itu kan gula tebu. Jadi kalau misalnya nggak punya gula batu atau memasak obat Cina ya, yang white fungus itu kan pakai gula batu juga. Pakai gula biasa sih bisa juga, tapi karena kebiasaan keluarga kita pakai gula batu, mak juga tak beli ini gula batu yang merek ini ya. Nah, kalau mau bikin mantau atau ini kalau mak bikin bakpao juga bisa ini, bikin bakpao tapi kemahalan nih kalau bikin bakpao, mahal sekali ya. Jadi mak beli tepung ini, biasanya mak kalau ada misalnya libur beberapa hari ya, mak buat bikin itu char siu pao yang crack itu, yang pecah ya. Nah, mak pakai tepung ini. Dia cantik ini. Apa namanya ini? Purple Orchid brand ya. Purple Orchid brand. Kayak gitu-gitulah. Ini harganya kalau tepung termasuk mahal ya. Nah, ini mak belinya di Chinese supermarket. Ya, kayak gini dia kemasannya. Jadi ini berjelas mak pakai merek ini ya. Nah, ini bahan-bahan ini bakal muncul nih di ini. Nah, kalau ini untuk menjaga stamina ya. Ini minuman Lohanko. Kadang kalau kerja kecapean terus kurang minum air, panas dalam, mak minum ini. Ini tersedia juga di Chinese supermarket ya. Kalau untuk selongsongan sosis ya, mak pakai yang natural. Ini mak pakai yang Butcher's Sunrise ya. Ini bisa dibeli banyak, mak biasanya beli banyak ini, mak simpan ini ditaruh aja di suhu ruang nggak apa-apa. Mau di kulkas, mau di suhu ruang nih, life-nya panjang nih, save life-nya panjang nih. Ini mak belinya di Amazon ya. Tapi kalau misalnya tinggal di Eropa ya, ke butcher minta ini. Ini ada yang, biar kalau bahasa Inggrisnya nih natural, nih high quality natural salted hot casings ya. Ini produk sini. Ini mak belinya di amazon.co.uk. Nah, saus hoisin selain yang merek Lee Kum Kee ini, belakangan mak pakai yang merek buatan ini ya, buatan kurasa Vietnam ya. Nah, ini dia tulisannya hoisin sauce, kemasannya seperti ini. Ini rasanya persis dengan yang Lee Kum Kee ya. Jadi ini bisa ditukar pakai dengan Lee Kum Kee dan masakan kita seenak kalau kita pakai yang Lee Kum Kee ya. Ini bagi yang tinggal di dia ini bebek angsa terbang Flying Goose brand. Ya, jadi ini ternyata setelah mak ganti merek ini ya, mak lebih suka karena dia pakai cerut-cerut gitu dia keluarnya. Jadi nggak disendok-sendoki gitu yang seperti Lee Kum Kee ya. Nah, ini penggantinya. Nah, terus ini pickle chili. Ini cabai rawit yang dipickle. Ini kalau menurut mak nggak enak sih. Dibandingkan dengan yang kita bikin sendiri ya, nggak enak. Ya, tapi namanya tinggal di negeri orang ya, kepepet. Kalau kepingin pedas-pedas ya, ini dipakein 2-3 biji ke nasi itu kan. Lewat juga nasi itu. Maklum lah mak Butet itu selera kampungan kan. Nah, ini terus terang aja ini cuman pedas-pedas saja dan bisa disimpan di kulkas, nggak rusak gitu ya. Jadi mak selalu stok ini juga. Ya, kadang kan kita beli cabai India itu 2 hari 3 hari udah mesti masuk ke freezer. Jadi kalau udah masuk freezer itu kan buat ngunyah-ngunyah nasi udah gak enak lagi. Kalau mau bikin pickles gitu males lah, itu penyakitnya ya kan. Jadi mak beli ini. Nah, terus kalau untuk menghidangkan mie gitu, makanan Jepang gitu,
ini ada kalau suka jahe-jahe gitu ya, kayak sushi-susian atau ramen-ramenan atau mie gorengan, mau pakai ginger. Ini mak beli yang merek ini ya. Ini lumayan. Ini enak nih. Nah, terus ada lagi ini bubuk cabai Korea. Bubuk cabai Korea ini kalau misalnya ada suami kita orang barat, dia mau makan cabai tapi dia agak kuat-kuat sekali ya. Nah, ini bisa dipakai kan, aroma cabai ini enak nih. Daripada bubuk cabai dari India itu ya. Ini aromanya lebih enak. Jadi mak rekomen yang merek ini. Ini medium hot. Jadi sama Ucok yang nggak bisa makan cabai masih bisa pakai ini. Jadi kalau dibandingkan dengan yang India ya, mak lebih ini prefer yang ini karena merasa ini kemasannya juga nampak cantik ya. Nah, ini udah mak bongkar dari kutang beranda sampai sempak belampu, udah mak tunjukkan semua nih produk-produk yang sering mak pakai. Semoga video ini berguna ya, terutama untuk teman-teman yang tinggal di luar negeri ya. Karena sulit kita mencari bahan-bahan substitusi untuk masakan Asia atau masakan Indonesia, masakan Cina di perantauan ya. Jadi ini merek-merek yang mak pakai. Udah try and error bertahun-tahun, akhirnya ketemu juga merek yang kita suka ya. Semoga berguna nih bagi teman-teman semua ya.